Terus kornetnya kita masukin. Tuh, teman-teman bisa lihat ya detail dari tekstur perkedel kita, padat. Aroma perkedelnya ini nampol banget. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Teman-teman semuanya, kita besok bakal dapat catering nih lumayan banyak ya. Catering donasi tepatnya 190 porsi. Salah satu menu yang ada pada catering besok adalah perkedel kornet ya. Gua pingin bikin menu spesial, enak dan Indonesian food pastinya di setup menu besok. Pada intinya menu besok ada menu perkedelnya, dan untuk perkedelnya akan gua buat hari ini dan gua buatkan konten terpisah. Karena dalam proses pembuatan perkedel ini butuh banyak waktu dan butuh banyak partikel. Nah, di sini bahan-bahannya semuanya udah gua siapin nih teman-teman, dan kita bakal bikin perkedel kornet ala gua. Oke, yang pertama teman-teman bisa lihat di sini ada kentang ya, sebanyak 7 kilo yang sudah kita potong kotak-kotak kecil dan sudah kita goreng. Terus ada daun bawang, bawang putih, bawang merah, terus juga ada tepung terigu, sagu. Di sini ada mecin ya, obat ganteng. Di sini ada chicken powder, ada lada, ada garam. Ini ada kornetnya. Kornetnya sebanyak 1,5 kilo, atau kalau misalkan beli kalengan itu gua pakai 4 kaleng besar. Terus di sini ada telur. Telurnya 7 butir. Kalau beberapa orang ada yang bikin perkedel tuh pakai telur kuningnya aja, atau enggak bahkan ada yang pakai putihnya aja. Tapi kalau gua sendiri kalau bikin perkedel gua pakai whole egg. Jadi putih kuning masuk semua. Menurut gua masing-masing itu ada manfaatnya ya. Si kuningnya bikin lembut, si putihnya itu bikin perkedel kita jadi lebih bertekstur. Yang selanjutnya ini ada kentang, kentangnya kita goreng. Nah, beberapa orang juga ada yang bikin perkedel itu dengan cara kentangnya direbus atau dikukus. Kalau gua kurang setuju ya, dan gua juga pernah bikin dengan metode dikukus atau direbus. Biasanya orang-orang bikin perkedel dengan metode kentangnya direbus atau dikukus itu dengan tujuan katanya lebih sehat, lebih sedikit minyak gitu ya. Tapi pada dasarnya teman-teman kalau bikin perkedel dengan dikukus, biasanya kalau teman-teman salah takaran atau nggak bagus cara ngegorengnya, si perkedelnya sendiri pada saat digoreng nanti akan pecah. Jadi gue sangat tidak merekomendasi untuk bikin perkedel kentangnya direbus atau dikukus. Itu pendapat gue secara pribadi. Dan sekarang teman-teman langsung aja yuk kita bikin perkedel kornet ala Koko Kuliner. Nah, yang pertama bakal kita lakuin adalah numis si bawang putih dan bawang merahnya ya. Bawang putih, bawang merah ini nggak perlu dipisah, ini bakal kita tumis bareng. Pastiin minyak kita udah panas dulu ya. Minyak kita udah cukup panas, kita masukin bawang merah dulu ya. Karena bawang merah itu lebih tahan gosong. Oke, mantap. Udah cukup wangi, jangan sampai matang bawang merahnya. Sekarang bawang putih kita masukin teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, udah selesai kita masak ya si bawang putih dan bawang merahnya. Intinya bawang putih, bawang merah ini jangan sampai gosong, jangan sampai terlalu coklat juga ya.
Kita mau dia cuman wangi aja, terus warnanya nih teman-teman bisa lihat secara detail ya. Coklat mateng tapi nggak sampai yang kayak jadi minyak bawang gitu ya. Ini masih agak putih karena kita pingin dapetin aroma bawangnya secara utuh ya. Oke, langsung aja kita proses ya si perkedelnya. Nah, kita benyek-benyekin dulu sedikit. Nah, kalau teman-teman mau pakai food processor juga boleh, tapi kalau gua bikin perkedel lebih suka pakai tangan kayak gini ya. Jadi nanti kentangnya nggak terlalu halus, masih ada teksturnya gitu. Nah, udah mulai hancur ya, tapi jangan sampai halus banget. Nanti kita, karena kalau sampai halus banget nanti terlalu banyak tenaga yang terbuang. Oke, sekarang udah saat seperti ini. Ya, minyak bawangnya kita masukin. Oh, bawang merah, bawang putih ya, sama minyak-minyaknya semua. Makanya pada saat numis itu jangan pakai minyak yang terlalu banyak ya, karena kita pakai semuanya. Kalau teman-teman terlanjur kebanyakan minyaknya ya dikurangin aja gitu ya. Terus kornetnya kita masukin. Kornet ini nggak perlu dimasak karena dia pada dasarnya dari pabrik juga sudah proses ya teman-teman. Daun bawang. Oke. Sekarang kita masukin telurnya. 7 butir ya. Langsung aja bumbu-bumbunya, ada garam, lada, obat ganteng, masuk, chicken powder atau mix seasoning. Kita aduk lagi. Masuk. Nah, teksturnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Komposisi antara kentang sama kornetnya cakep banget. Jadi ini aroma kornetnya juga benar-benar keluar ya. Mantap. Sekarang terakhir nih, tinggal masukin tepung, sagu ya. Kalau tepung itu jelas bikin perkedel kita jadi lebih padat ya. Terus gue pakai tapioka atau sagu itu biar perkedelnya nanti ada sedikit aftertaste kenyal-kenyal gitu teman-teman. Jadi bukan berasa kentang doang ya. Nah, ini kita ulenin lagi, kita ulenin sampai benar-benar si kentangnya halus ya. Oke teman-teman, udah selesai nih kita bojok-bojok ya, kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15 menit dan sekarang bakal kita portioning. Nah, di sini sebelum kita jadiin ya, teman-teman bisa lihat tekstur dari perkedel kita tuh.
Dari sini aja kita udah ketahuan nih karena pakai sagu ya. Dia jadi lebih kalis gitu. Nah, terus di sini kentangnya karena kita manual pakai tangan dan nggak sampai halus banget tuh, masih ada tekstur kentangnya ya. Ini selera. Ada yang suka kayak gini, ada yang suka perkedel tuh halus banget. Tapi kalau gue secara pribadi, menurut gue perkedel yang enak itu yang masih ada kentang-kentangnya. Itu goks itu rasanya ya, enak banget. Dan setelah selesai kita uleni seperti ini, nah perkedelnya sekarang bakal kita portioning. Satu porsinya 40 gram, gede ya. Ini udah kita sediain shaving dish, terus kita tepungin, ini biar nggak lengket nanti. Nah, oke. Langsung aja kita portioning 40 gram, 40 gram. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya bebas. Sini dulu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, ukurannya ya, besarnya 50 gram per kedel per satu porsinya ya. Ini besar dan pasti puas banget. Ini dia perkedelnya, bakal kita selesaiin dulu sampai habis. Oke teman-teman semuanya, ini udah beres nih perkedel kita ya, sebanyak 190 porsi. Ini jadinya dari resep yang kita buat ketemu 200 pieces perkedel. Dan sekarang sebelum kita taruh di freezer, teman-teman, kita bakal cicipin, kita bakal goreng 3 butir aja ya. Let's go. Nah, ini dia resep perkedel kita ya. Jadi teman-teman, kalau mau lebih enak dipakein telur boleh, tapi kalau misalkan kita nggak pakai telur pun ini sangat aman untuk digoreng, teman-teman, nggak akan pecah ya. Langsung aja ya. Kita goreng dengan api medium. Nah, ini dia perkedel kita udah jadi. Kita pindahin ke wadah ya, dan udah bisa kita cicipin teman-teman ya. Nah, intinya sih perkedelnya seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat hasilnya ya, cakep. Warnanya juga pada saat kita goreng golden brown ya, nggak perlu pakai telur. Sekali lagi, kalau mau pakai telur jadi lebih gurih, jadi lebih nikmat. Tapi kalau enggak pun ini digoreng tidak akan pecah. Ini sudah kita buktikan ya. Oke, sekarang kita cobain bareng-bareng teman-teman. Kita ambil nih perkedelnya, kita belah dua dulu. Tuh, teman-teman bisa lihat ya detail dari tekstur perkedel kita, padat. Aroma perkedelnya ini nampol banget. Teman-teman yang mau bikin perkedel porsi besar kayak gua, 190 porsi atau 190 piece ya. Kalian semua tinggal ikutin resepnya yang ada di kolom deskripsi. Udah pasti rasanya ini enak banget. Tadi gue bilang kan, nggak usah bumbuin terlalu banyak dulu, karena kornetnya udah ngasih rasa asin. Dan bener aja, ini rasanya pas banget, ngeblend banget. Rasa asin dari kornet sama marinasi yang kita masukin, ini seimbang sekali teman-teman. Gokil. Oke. Ini pokoknya enak banget perkedelnya. Silahkan teman-teman praktekin di rumah. Gua jamin, gua yakin keluarga kalian pasti bakal ketagihan kalau kalian nge-recook resep ini. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sampai jumpa lagi kita di catering besok teman-teman. Sehat selalu, Tuhan memberkati.
Bye.